masyarakat sehat. Di sore hari ini alhamdulillah kita jumpa lagi di ajang Bangga Kencana, sebuah acara kerjasama Radio Semarakan dengan Dinas P3A, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebuah acara yang mengatakan tentang berbagai hal untuk kehidupan, terutama kehidupan yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah pusat, yaitu stunting. Stunting ini adalah satu hal yang akhir-akhir ini menjadi ramai dibicarakan. Nah, yang mana stunting dan segala macamnya, nanti kita akan tahu apa sih sebenarnya stunting, kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa. Nah, masyarakat sehat pada sore hari ini, halo Prem. Selamat sore Mbak Dian. Selamat sore Bung Aan, apa kabar sore ini? Jangan nampak nih Anda pas sore. Jangan kayak gitu. Karena biasanya orang bilang tuh jangan nampak nian puasa tuh gitu kan. Kalau sore ini saya puasa. Terima kasih dan selamat sore untuk semuanya, Bung Mol juga Hilda ya. Selamat sore, sudah hadir di studio sore hari ini dan kembali kita berbincang sore ini ya. Masih dalam topik kita dan kita juga ikut meramaikan ya, yaitu stunting ya. pencegahan, bukan? Ya pencegahan ya, pencegahan ya. Sekarang ini kita lebih ke pencegahan karena sesuatu yang tidak baik kalau kita biarkan akan berkembang biak gitu ya. Contohnya stunting. Ya lama-lama kalau kita biarkan stunting juga akan merebak di muka-muka. Tapi mudah-mudahan hari ini kita juga sudah mendengar ada kasusnya yang sudah tertangani, alhamdulillah. Dan tentunya di sore hari ini karena kita bersama Dinas BP2KB P3A, tentunya nanti akan membahas tuntas ya tentang stuntingnya, tentang pencegahannya, cara kita di dalam keluarga. Nah, nanti kita bersama-sama dengan Bung Mul juga Hilda sore hari ini. Namun sebelumnya kembali kita ulas dulu ya, masih tentang stunting, apa itu stunting, kemudian bagaimana pencegahannya. Kita sapa dulu Hilda sore hari ini. Selamat sore Hilda. Selamat sore Mbak Dian. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan kita tentunya berulang kali ya untuk menyampaikan ke masyarakat di rumah apa itu stunting gitu ya. Kemudian apa kerugian kita kalau misalnya dalam masyarakat itu ada aja kita menemukan yang namanya kasus stunting gitu ya. Oke, silakan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Semar FM. Saya Hilda Jusniarti dari Dinas KB, Dinas P2KB P3A Kabupaten Mukomuko. Sedikit tentang stunting ini yang tidak bosan-bosannya kita bahas ya Mbak Dian. Ini adalah di tahun ketiga, yang mana di tahun ketiga ini pemerintah sudah membentuk yang namanya program pemerintah untuk langkah cepat penurunan stunting, yaitu namanya TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Namun tentang stunting sendiri yang ada di benak kita, mudah-mudahan masyarakat Muko-Muko tentunya sudah tahu apa itu stunting. Kalau dulu stunting katanya pendek atau kerdil. Namun jangan stop di situ saja. Pendek belum tentu stunting. Karena ternyata banyak mereka yang pendek namun pintar. Jadi stunting ini dia pendek dan disertai dengan kecerdasan yang di bawah rata-rata. Saya lagi cerita pendek. Tahu nggak kenapa orang pendek itu pintar? Ya. Karena antara dengkul sama otaknya dekat. Ada versi lain. Jadi kalau misalnya dengkul dengan kepalanya itu tinggi, orang tinggi itu apa namanya? Setelah mikir enggak kan? Gantung. Jangkung. Kalau jangkung sih kan urusannya nggak ada sama pendek. Nggak ada hubungannya kan? Oke, Mbak Hilda lanjut. Iya. Saya cuma protes aja. Iya. Namun
Highline-nya bukan kurang tepat kalau stunting adalah pendek. Pendek belum tentu stunting, itu benar. Namun kalau sekarang lebih dikembangkan lagi, yaitu bahwasannya stunting adalah terganggunya atau kondisi gangguan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak di 1000 hari pertama kehidupan, dalam istilah kerennya sekarang di 1000 HPK, hari pertama kehidupan, yaitu dimulai dari dalam perut, dimulai dari dia menjadi janin sampai dia berumur 2 tahun. Ya, yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis tersebut di 1000 hari pertama kehidupan tersebut, dan infeksi yang berulang, yang ditandai dengan panjang tubuhnya di bawah rata-rata yang ditentukan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Iya. Ya, itu. Tapi bukannya pendek itu genetika penyebabnya? Ada, benar. Namun kalau tentang genetika itu Bunga Ang ya, benar ada. Cuma kalau dia stunting ini, dia pendek, namun dia kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi itu yang harus kita berulang kali kita sampaikan ke masyarakat, bahwasannya stunting itu manalah dia pendek, kemudian dia melongo ya, kayak baby face aja. Walaupun dia umurnya sudah tua, namun dia bengong. Ya. Kelihatan muda gitu. Iya. Jadi enak jadi stunting, berarti saya ini stunting dong, karena kelihatan awet muda. Iya, amin. Jadi ngoneknya lama. Koneknya lama gitu. loh Pak. Iya, loadingnya lama. Loadingnya lama mau, Loadingnya loadingnya lama. Saya nggak perlu loading lagi. Milih yang mana nih ceritanya nih? Milih loadingnya lama, terus pendek. Oke, lanjut lagi dah. Lanjut. Jadi penyebab stunting ini yang pertama kurangnya asupan gizi selama ibu hamil. Ya, jadi sewaktu ibu ini hamil, dia tidak tahu gizi apa yang harus dia konsumsi. Karena kadang kalau kita hamil otomatis penciuman kita itu banyak loh Mbak Dian. Entah kalau Mbak Dian enggak ya, kalau saya iya. Sensitif ya. Sensitif ya. Jadi waktu hamil apalagi di trimester pertama, 3 bulan pertama itu indera penciuman kita sensitif. Ya, mencium bau nasi udah matang aja mual gitu ya. Apalagi kalau disuruh sama bidannya minum obat vitamin gitu ya. Jadi kalau itu terjadi dan kita tidak memenuhi kebutuhan gizi tersebut, takutnya nanti kita melahirkan anak yang tidak sehat dan berkontribusi dalam menambah angka kejadian stunting. Iya. Dan setelah anak lahir mana tadi dia di dalam kandungan menderita kekurangan gizi, setelah lahir gizi anak pun kurang tercukupi, begitu Bunga Ang. Ya, maksudnya begini, kadang-kadang orang tua ini setelah anak lahir banyak pantangannya Bunga Ang. Ya. Banyak apa? Banyak pantangannya. Setelah anak diberikan makanan pendamping ASI misalnya. Pantangan maksudnya dikasih bubur aja. Oh, contohnya gitu. Nak jangan makan telur banyak ya, nanti bisulan seperti itu ya. Padahal enggak ya. Kemudian nggak boleh makan ikan banyak Nak, nanti cacingan atau kudisan, karena ada juga dengan ikan-ikan tertentu kita alergi. Kemudian makan steker ayam. Iya, ya. tapi tulisannya kayak steker ayam. Jadi anak menderita kekurangan gizi setelah dia lahir mungkin karena terlalu banyak pantangan orang tuanya ini. Jadi karena kurang pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan gizi yang dibutuhkan anak. Contohnya Mbak Dian, kalau anaknya sudah bisa makan, diberikan nasi bubur ya, Bunga, disaring, dikasih garam saja, 1 mangkok kenyang. Ya, kenyang. Padahal ternyata gizi anak tersebut tidak tercukupi hanya dengan seperti itu. Yang ada itu cuma karbohidratnya aja. Iya. Jadi maksudnya seperti ini. Ya udahlah Nak, udah kenyang gitu ya. Padahal yang dibutuhkan adalah seperti isilah piringku katanya. Di situ ada sayur, di situ ada protein yang gizi berimbang. Iya, kalau dulu 4 sehat, 5 sempurna. Di situ ada sayur, di situ ada buah, di situ ada protein. Yang mana protein ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak anak. Penyebab yang keduanya. Kemudian penyebab yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi dan kurangnya pengetahuan ibu cara mengolah gizi tersebut.
dua hal yang berbeda, yaitu kebutuhan yang ibu tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan dan tidak tahu cara mengolahnya, gitu ya. Jadi Seperti ibu, misalnya apa yang tidak bisa mengelolanya misalnya? iya, misalnya karena tidak mengetahui bahwasannya seperti contohnya salah satunya tentang ikan. Karena ibu ini mau kekeren-kerenannya gitu ya Bunga Ang, datanglah ke Transmart yang menjual daging beku, ikan salmon beku yang katanya bagus omega 3-nya untuk benar bagus. Namun ternyata kalau kita pikir udah berapa kali matinya gitu. Namun ternyata di dekat kita banyak gizi yang lebih bagus. Ikan kembung ternyata omega 3-nya lebih besar daripada salmon, malah 2 kali lipat. Iya. Ikan kembung ya? Ikan kembung, kalau bahasa kita muku-muku ikan belato, ikan gembolo. Ya. Ternyata di penelitian kemarin kami dititipkan dari pusat dalam waktu ada Zoom meeting tentang stunting, dititipkan tolong informasikan ke masyarakat kita bahwasannya ikan kembung memiliki omega 3 kali lebih iya. Jadi kalau maksudnya dulu gitu. kan di apa namanya market aja. Jadi saking mau keren-kerennya ibu ini ya beli yang daging-daging, ternyata di tempat kita asal kita tahu dan mengerti dan bagaimana cara mengolahnya itu lebih bagus untuk anak-anak. Karena apa Bunga Ang, khususnya kalau untuk mengolah gizi ini kan ibu-ibu ya. Iya. Nah, ibu-ibu ini dia multi talent Mbak Dian. Iya. Dia ya sudah ibu rumah tangga, bagi yang PNS ya sudah dia PNS, bagi yang suaminya Ibu Kades membantu suaminya dalam melaksanakan tugas ya, dia menjabat sebagai ibu PKK mungkin. Kemudian satu lagi dia ibu-ibu ini dia jadi artis yang selebnya di sosmed. Saya mentang-mentang ibu-ibu yang cerita. Coba mau cerita, pasti nggak nyebutin ibu-ibu yang multi talent gitu. Cerita bapak-bapak ya. Perlu juga Bung. Kenapa? Karena memang ibu-ibu itu memang perlu kita hargai. Bukan perlu, harus, wajib malah ya. Protes. Enggak. Lanjut Bung. Bu Elda. Lanjut ya? Ayo lanjut. Jadi Ini sore hari ini ya, agak bengong. Jadi kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengolah makanan tadi berkontribusi juga meningkatkan angka stunting di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Namun kalau di Kabupaten Mukomuko rasanya tidak. Karena apa? Di 151 desa dan kecamatan dan kelurahan setiap desa memiliki bidan desa. Dan malahan ada setiap rumah, malahan mereka memiliki anak yang tamatan kesehatan, mungkin juga ada anaknya yang tamat dokteran, dan tambah lagi dengan sosmed yang kalau tentang masalah kesehatan ini rasanya enggak ya Mbak Dian. Akses pelayanan kesehatan enggak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah itu mungkin masih ada ya. Masih ada di tempat-tempat tertentu. Kalau air yang masih kuning dikonsumsikan kepada anak dalam waktu yang lama, takutnya anak menderita diare, dan seperti salah satu penyebab stunting tadi adalah infeksi yang berulang. Ya. Nah, itu tentang penyebab, agak panjang nggak apa-apa ya Mbak Dian? Ya nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya gini, biar masyarakat tuh lebih tahu lagi penyebabnya itu apa ya. Nah salah satunya ini tadi apa, air sanitasi. Nah tentunya kita juga kalau misalnya sudah tahu aja di sanitasi kurang, dan pemerintah juga tidak akan mejam gitu ya, pasti punya pemikiran gimana daerah ini nanti bisa zero stunting dengan memperbaiki sanitasi ya. Dan satu lagi di tengah pandemi kemarin di COVID ya, kita disuruh selalu membawa hand sanitizer. Ya, ternyata sangat penting. Kalau dulu sebelum ada COVID kita tidak memperhatikan akan hal itu. Ya, anak kita menstruasi, kita salahkan susu. Ternyata waktu kita memberikan makanan kepada anak, tangan kita tidak dicuci. Kita habis pegang apa ya Mbak Dian ya. Jadi sangat penting tentang sanitasi ini. Kemudian penyebabnya dan dampaknya. Stunting ini ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang pendek, tentu saja ada yang panjang. Karena Tuhan menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan ya Bung. Ya.
Yang pertama, Jangan lihat saya kenapa sih? Kalau yang pendek jangan. Ya, Ya, sudah, maaf. sudah. mungkin pengaruh puasa nih, Bunga agak Nah, ada udah nengok cendol nih. ingat di dapur belum masak. Yang pertama, terganggunya perkembangan otak, tentu saja dengan kurangnya gizi yang di 1000 hari pertama kehidupan, seperti dari pengertian stunting tadi, terganggunya perkembangan otak, kecerdasannya berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Apa ini? Ya, apa ini maksudnya ya? Iya, iya. Ternyata di poli penyakit dalam itu, Mbak Dian, bukan orang tua saja sekarang yang datang ke situ. Ternyata ada anak-anak yang datang ke situ. Ternyata anak ini menderita penyakit gula, ya. Oh, iya. Diabetes mellitus, ya. Itu maksudnya terganggunya metabolisme tubuh. Kalau anak tersebut menderita stunting, akan berdampak untuk jangka pendeknya. Dan dampak jangka panjangnya itu tadi menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Jadi saat usia belajar, ya mereka disuruh ke sekolah, ya. Ya tentu saja karena dia kurang cerdas, kecerdasannya di bawah rata-rata, jadi terganggunya ini pasti terjadi, begitu ya, prestasi belajar tidak bisa dia capai. Tapi saya kemarin ada ketemu anak baru usia 9 tahun, tapi sudah kena sakit gula. Iya. Ya kan. Secara ininya fisik nggak kelihatan. Kemudian kalau kecerdasan mungkin karena kita tidak pernah melihat, Tidak mengetes, ya. tidak mengetes. Tapi waktu mainkan gadget, anak itu Pintar. pinter itu. Pintar. Iya. Berarti dia bukan stunting. Kebiasaan. Ya. Oh gitu. Mungkin Karena- gini, Bung A, kalau kebiasaan bisa jadi itu tidak berpengaruh dengan otak beliau. Karena kalau kebiasaan itu sama dengan kita melangkah dengan tangan seperti itu. Nah, kalau kita tutup dengan tangan, itu bukan kebiasaan lagi. Jalannya dengan kaki aja, tanpa goyangan tangan. Nah, itulah kebiasaan Bung A. Nah, jadi kalau kebiasaan, anak dibiasakan main gadget dari kecil, itu bukan terpengaruh ke otak dia, malah berpengaruh buruk pada otak beliau seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah, soalnya kemarin itu pas ketemu, saya bilang sakit apa? Gula di kelas berapa sekolah? Kelas 3 SD. Nah, karena memang waktu itu saya kan kasihan kan nengoknya masih kecil sekali, Iya. baru kelas 9 tahun sudah. Nah, itu juga mungkin dipengaruhi oleh ini ya, metabolismenya yang nggak lancar. Ya, Kemudian dengan pengaruh makanan waktu ibu hamil ataupun pengaruh makan dia dari seribu usia. APK di Iya. Itu Jadi tadi. kalau bahas tentang itu mungkin nanti Bunga Ang akan menghadirkan pakar yang lebih yang lebih- lebih pas mungkin ya. Iya. Ya. Iya. Ya. Enggak, Kita kita kan cerita-cerita aja dulu. Iya. Maksudnya, rasanya seperti itu. maksudnya begini. Ini satu keadaan yang memang terjadi di daerah kita gitu. Nah, mungkin yang paling dekat dengan urusan itu pasti yang pertama adalah bidan desanya. Iya. Ya kan, ya nanti bidan desanya kemana dan segala macam. Jadi ketika hal itu memang terjadi di daerah kita, minimal ya didata kan desa juga, kita tahu kalau ada dana desa untuk mengurusi masalah yang kayak gitu. Masalah stunting ya, Bung ya. Iya, jadi Ya. dalam hal ini tentunya diharapkan juga peran aktif dari masyarakat terutama, ya kan, karena yang lebih tahu dan paham akan keadaan di desa itu sebenarnya masyarakat desa itu sendiri. Ya kan, kalau orang lain itu kan taunya dari cerita kan lain apa namanya, lain orang, lain versi, lain ketika dia berbicara, saya berbicara itu belum tentu Mbak Dian dan Mbak Helda itu belum tentu sama tangkapannya, mencerna apa yang saya sampaikan seperti itu. Karena something mungkin. Karena stunting bisa, ya kan, karena dalam hal ini apa namanya, memang kompleks sih kalau urusan stunting ini, karena apalagi Bung Mul, coba cerita sedikit kan, kalau urusan stunting ini kan bukan hanya masyarakat, bukan hanya kantor kami kan, tapi banyak kantor harusnya kesertaan. Nah, peran sertanya kan di Muko saya melihat belum banyak gitu, belum tergugah hatinya untuk kantor-kantor ikut yang serta, lain. ya, Bung. Jadi saya ceritakan sedikit. Di 2021 dengan PP tahun 72 nomor 72 tahun 2021
koordinator pemberantasan stunting di Indonesia, itu BKKBN. Itu petunjuk langsung dari Presiden. Jadi dalam hal ini kalau dirunut lagi, masalah stunting itu ada titik beratnya ke kesehatan, Bu. Iya. Nah, karena KB itu pemikiran orang, ini mindset yang terbangun oleh masyarakat. KB itu urusannya mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak, seperti itu. Iya. Mindset yang terbangun sebenarnya tidak seperti itu. Nah, KB itu kan kepanjangannya aja. Kalau kita memahami keluarga berencana, jadi perencanaan keluarga. Jadi dititik beratkanlah oleh Presiden bahwa stunting itu pengurusannya di PD atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, seperti itu. Iya. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Nah, jadi sebagai koordinator, perintah langsung Presiden tadi harus melibatkan seluruh lintas sektor yang ada di Indonesia, baik di pusat diketuai oleh Wakil Presiden, di provinsi tingkat 1 itu diketuai Wakil Gubernur, di tingkat 2 diketuai oleh Wakil Bupati. Nah, jadi dalam hal ini ya, setiap ketua-ketua TPPK kalau sudah dibentuk dalam TPPS, nanti TPK-nya di bawah TPS lagi. Di TPK itu, TPPS itu seluruh lintas sektor yang ada di pemerintahan itu terlibat andil dalam kegiatan pemberantasan stunting. Mengapa kita melibatkan mereka? Karena di dalam masyarakat mungkin karena tidak ada digaungkan, karena pemikiran kita tadi anak asal diberikan makanan asal kenyang aja, itu jadilah. Kemudian lagi saya ketika bicara stunting urusannya kesehatan, Ya, sedangkan ini dialihkan ke KB. sekretariatnya KB. Nah, Jadi sementara OPD lain dilibatkan. nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Ya, saya coba jawab ya, Bu. ya. TPPS ini panjangannya Tim Percepatan Penurunan Stunting. Ya. Yang di kabupaten diketuai oleh Ibu Wabuk, Ibu Wasri ya, sekretariatannya Dinas KB. Yang menjadi pertanyaan Bung Aang tadi, seharusnya Dinas Kesehatan yang bekerja. Ya. TPPS ini tergabung di dalamnya banyak dinas. Nah, kenapa Dinas KB? Karena di Dinas KB ternyata, kalau saya cerita dulu, Bu, saya juga baru di Dinas KB ini. Awalnya saya di rumah sakit. Kalau setahu saya, kenapa sih kantor KB itu harus ada kantornya? Kan cuma pasien datang ke puskesmas suntik, kalau mau pasang IUD pasang, ya kan bidan yang ngerjakan. Kenapa harus ada kantornya? Kalau cuma untuk ber-KB. Nah, ternyata cukup menarik. Waktu saya pindah ke situ, ternyata di situ kepanjangannya seperti kepanjangan dinasnya itu tadi, pengendalian penduduk, ada pengendalian di situ. Ternyata KB itu seperti salah satu fungsinya, yaitu menjaga jarak kehamilan, ya, menjaga jarak kehamilan. Jadi memang penduduk dikendalikan di situ. Banyak pembinaan terdapat di situ. Dimulai dari pembinaan remaja, pembinaan keluarga yang mempunyai remaja, pembinaan balita di situ, pembinaan lansia di situ, dan pembinaan UPPKA di situ. Usaha Perekonomian keluarga. ya, perekonomian keluarga pun dibina di situ. Dan ada di 151 desa dan kelurahan di Kabupaten Mukomuko ini sebanyak 34 desa dibuat menjadi desa kampung KB, kampung keluarga berkualitas ya. Di situ Bung, kalau ceritanya panjang, namun kesimpulan seperti kampung KB itu dibentuk, yaitu bentuk ada di dalamnya banyak kegiatan yang mensinergikan setiap lintas sektor, ya. Jadi banyak pembinaan di situ, pembinaan untuk masyarakat, ya tadi seperti tadi banyak ada bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja. Jadi intinya di Dinas KB inilah berkumpulnya semua bina-bina. Bina-bina. Namun di TPPS ini, kembali ke TPPS stunting ini,
tidak hanya Dinas KB yang bekerja, Dinas Kesehatan mempunyai kontribusi yang cukup kuat. Iya. Bukan saya Dinas Kesehatan, karena ternyata ada yang namanya keluarga resiko stunting. Di Dinas KB mempunyai aplikasi namanya aplikasi pendataan keluarga, yang mana pendataan ini dilakukan dari rumah ke rumah sehingga nanti menemukan data namanya data keluarga resiko stunting. Nah, dari mana data keluarga resiko stunting? Yang resiko loh, Bung Aang, ya, bukan keluarga yang sudah terdeteksi stunting, Tapi resiko. yang beresiko. Nah, dari mana data keluarga resiko stunting ini didapat? Yaitu dari dinas-dinas lain. Oh. Jadi ada di situ Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Sosial, ya, lingkungan. Ternyata KRS ini, keluarga risiko stunting ini didapat dari banyak penapisan. Oh iya. Ya, penapisan, banyak faktor pendukung di situ. Ya, dari Dinas Kelautan misalnya berapa keluarga yang mengkonsumsi ikan. Nah, itu berpengaruh ke data keluarga ini. Kemudian dari Dinas Pangan, banyakkah berapa keluarga yang menjadikan pekarangannya untuk bercocok tanam, ya. Kemudian pemukiman, PU, banyak, ya. Nah, ternyata di situ tadi apanya. Nah, untuk Dinas Kesehatan, untuk data stuntingnya sendiri, kutip ya, tanda kutip ya, kalau data keluarga risiko stunting didapat dari Dinas KB dengan penapisan banyak dinas tadi, kalau untuk data stuntingnya sendiri, kita tidak menyebut angka, ya, ya, karena bukan kapasitasnya di sini kita mengeluarkan angka, ya. Didapat dari Dinas Kesehatan di program gizi. Ada program EPBGM, ya, penimbangan secara elektronik penimbangan gizi gitu, yang mereka dapat dari Posyandu, dan didapatlah di situ yang namanya ada kriteria tertentu, yaitu yang pendek, yang sangat pendek, yang beratnya di bawah, dan yang sangat beratnya yang sangat di bawah garis merah gitu. Nah, gitu. Kalau juga kemana, ya? Dinas KB bukan yang tidak apa ya, kalau disampaikan oleh Bu Elda tadi, memang kalau kita berbicara masalah KB, BKKBN saja, mindset yang terbentuk selama ini itu pemikiran orang alat obat KB untuk menggunakan atau mengatur jarak kelahiran. Tapi sebenarnya kerjaannya komplit gitu, dari pembinaan yang sampai tadi, pembinaan BKB, BKR, BKL dan PPKA. Terus yang sekarang ditambah lagi itu menjadi koordinator stunting sampai 2024 nanti. Terus yang lagi tren juga itu Kampung KB, dan program-program lainnya seperti yang terbaru juga yang berkaitan dengan TPPS tadi. Itu ada pendampingan yang di bawah TPPS itu seluruh lintas kita koordinir, itu menjadi satu yang namanya TPK seperti itu. Itu terdiri dari PKK, bidan, dan kader KB 1. Jadi mereka ini melakukan pendampingan pada keluarga atau calon keluarga atau orang yang memiliki anak balita seperti itu, remaja dan unsur remaja yang dibina oleh TPPK ini atau diawasi oleh TPK ini. Cuman dia masih itu kan tingkat desa, ya, ya. TPPK itu. Ya, tingkat desa, setiap desa, tim pendamping keluarga, pencegahan stunting. Nah, ini mereka ini terdiri dari bidan desa, PKK, desa, artinya terus ibu kades, bidan, kader KB. Nah, terus kita dapat informasi lagi kemarin itu kita ngobrol-ngobrol sama Bung pendamping Jasman, itu ada yang di desa itu komplit tadi. Kalau kita sebagai leading sektor di tingkat daerah berharap desa itu menggunakan kader kita yang untuk dijadikan kader yang menangani stunting. Artinya begini, untuk yang nanti
lapangan itu Ya. janganlah asal tunjuk, ya Nah, kan, jangan asal tunjuk kemudian memang orang-orang terlatih. memang orang-orang yang memang sudah dilatih. sudah dilatih, kemudian juga ya kalau dilatih otomatis profesional. Ya. Kemudian yang memang juga mau ya, bukannya udahlah ditunjuk namanya asal-asal Ya. nama karena berkaitan dengan dana desa. Ya. Udahlah kapan lagi mau Gitu, membantu sana. Ya. Saya pikir itu jangan lagi ya. Untuk mungkin saran kita kepada para kades ya. Ya. Karena Harapan kita kan seperti itu, Bung Aang. Dengan terbentuknya mereka-mereka sebagai pendamping tadi, mereka itu bisa menyampaikan yang disampaikan oleh Bu Elda ini. Inilah penyebab stunting. Inilah akibat dari stunting itu, baik di masa pertumbuhan ataupun nanti setelah dewasa. Telminya nggak nyambung jadinya. Nah, jangan kadesnya ikut-ikutan stunting seperti itu, nggak nyambung dengan program yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Ya, karena secara ini kan, Hmm. tapi kita nggak dapat presentasinya berapa Nah. dari dana desa yang harus Kalau dialokasikan. nggak salah itu untuk pemberdayaan masyarakat itu 40% kalau nggak salah. Iya, memang Nah. khusus untuk pemberdayaan masyarakat. Ya. Enggak, untuk mengatur Untuk stuntingnya 10%. Gitu. Hmm. 10% dari Ya. pemberdayaan Ya. masyarakat. Enggak Ya, apa-apa. seluruh keseluruhan. Karena itu kan bukan Ranah kita. bukan ranah kita. Nah, Cuma ranah kita mungkin Eh, biar masyarakat melek, mengajak biar mereka. masyarakat melek, sehingga ketika ini terjadi kesenjangan di lapangan, Hmm. jadi masyarakatnya kemudian akan bertindak dalam artian di sini ya, dalam artian tanda kutip, apakah mereka akan ketika ini ada masalah nih, misalnya ada anak stunting yang keluarga yang tidak terdeteksi Ya. oleh Nah, tim pendamping keluarga ini tadi, Jadi ya kan, nah itu kan masyarakat mau kemana gitu loh melapor. nah ini Selain menarik. daripada ke desa, biasanya karena masyarakat udah jengkel sama Gini. desanya, ngapain nanya ke Ya. bapak itu atau ngadu ke bapak itu, percuma gitu, Ya. nggak bakal sampai. Ini Bung Aang, kita itu dalam keluarga yang namanya perencanaan, itulah tadi kalau penyesalan itu udah terlambat ya, Bu. Nah, kalau cerita stunting, kalau udah menyesal itu nggak ada lagi bakal kata menyesal lagi. Anak yang terkena stunting itu pengobatannya tidak ada ya, Bu Elda. Ya. Cuma sedikit treatment untuk membantu saja seperti itu. Memperberat, ya. Nah, mengurangi Mengurangi. dampak dari akibat dari stunting. Bolehkah kita ngambil kesimpulan bahwa stunting ini nggak ada obatnya? Karena dia bukan penyakit. Bukan penyakit. Pernah kami tanya dulu Bung Aang waktu di Zoom meeting ya, karena sekarang rapatnya lewat Zoom. Oke. Ya, apa tadi pertanyaannya Bu? Obat untuk Obat stunting. dan stunting Obat nggak nggak? Jadi jawaban dokternya seperti ini. Stunting kalau untuk pertumbuhan fisiknya bisa digenjot. Namun walaupun tidak bisa lebih tinggi, tidak setinggi mencapai rata-rata, bisa digenjot dengan kalori dan gizi yang cukup dengan panduan yang jelas ya. Namun untuk perkembangan otaknya agak sulit. Karena apa? Ya, karena apa? Rata-rata stunting diketahui oleh ibunya, karena ibu yang lebih dekat ke anak setelah anak berumur 2 tahun. Dan ternyata di umur 2 tahun pertumbuhan otak anak mencapai 80%. Nah, kalau ibu ini tahunya setelah 2 tahun, kenapa? Karena setelah 2 tahun anak ini baru bisa bermain dengan teman-temannya. Jadi ibunya ini nampak kok anak saya beda ya dari. Nah, barulah Kawannya mereka berkomunikasi, menanyakan ke dokter. Salahnya di mana? Nah, salahnya di mana nih? Nah, waktu posyandu, waktu diberikan buku yang pink itu Mbak Dian, Iya. Mbak Dian pasti tahu lah ya. Iya. Buku yang pink, buku KIA ya, KMS, Kartu Menuju Sehat ya. Ternyata di situ lengkap di situ. Ya. Emang pernah dikasih kartu itu ya? Ya, lengkap ternyata. Di situ waktu kita hamil dipandu, ini gizi yang harus diberikan, periksanya, jadwal periksanya, cara nanti merawat anak, makanan yang harus diberikan. Iya. Namun kenyataannya di lapangan, si ibu ini datang membawa buku tersebut, cuma
sampai anaknya berusia 9 bulan. Karena setelah 9 bulan, setelah selesai imunisasi campak, Ya. buku yang pink digulung-gulung dan dicampak. Seharusnya buku ini dilihat terus dan anak datang ke posyandu ditimbang sampai anak berumur 59 bulan atau 5 tahun. Nah, nampaklah progres tinggi badan dan berat badannya. Nah, 9 bulan udah berhenti. Pas 2 tahun anaknya udah mulai main dengan anak yang lain baru nampak. Nah, oke, untuk gizinya bisa digenjot, namun untuk perkembangan otaknya tidak. Gitu. Ya, Enggak, Jadi, itu jawabannya. mungkin oke. Untuk Artinya, pengembangan aja. untuk Untuk fisik kalau bisa. fisik bisa. Untuk intelijensinya udah telat. Intelijensinya yang ini. Ya mungkin dengan apa namanya, kan sekarang kan banyak ya penawaran obat-obatan, Susu peninggi. mulai dari obat-obatan, kemudian susu, ada katanya yang banyak mengandung apa omega 3 apa segala macam, banyak banget ya, sehingga untuk merangsang otak anak katanya seperti itu. Saya kan nggak pernah minum itu karena di zaman saya nggak ada susu kayak gitu. Dan alhamdulillah Bunga Ang Air udah dingin cerdas di kalau atas kita dulu. rata-rata. Nggak, IQ saya rendah kok. Cuma saya pintar aja, pintar menempatkan diri aja. Pintar ngeles. Saya menempatkan dirinya tidak di tengah-tengah orang pintar. Gitu. Jadi yang terbayang sebenarnya Bunga Ang kalau nggak diulang-ulang tentang stunting ini belum ngeh juga. Ngapain sih begitu pentingnya stunting ini? Ya udah pendek-pendek aja kan seperti itu. Jadi ini Bu Hilda. Tadi itu saya pernah dengar yang namanya kampung keluarga berkualitas, bukan kampung KB ya. Ya. Nah, berkualitas di sini nih seperti apa nih? Berkualitasnya di segi apa gitu? Apakah di segi kesehatannya, di segi pendidikannya, di segi apa ya? Nah, karena di seluruh Indonesia pasti ada ya yang namanya kampung berkualitas gitu ya. Ya. Nah, di situ saya juga melihat ya di kampung KB itu ada segitu kita masuk kampung KB ya. Ada tubuh. Ada tugu jari dua. Bukan tubuh. Monumen. Ada gapura. Iya, Iya. gapura jari dua gitu ya. Hmm. Nah, itu hubungannya berarti ke ini. Keluarga berencana bukan apa ini Bang Bos? Saya jadi agak ini juga. Jadi tujuan pemerintah saya jawab. Ya, boleh saran. Nah, jadi tujuan pemerintah untuk melaksanakan kampung KB itu atau kampung sejahtera sekarang itu memang target sasarannya dulu memang itu desa-desa yang kurang ber-KB atau kurang buruk sanitasinya atau Iya. terpencil seperti itu atau kurang pendidikan rendah atau pernikahan dininya banyak Dan seperti itu. kepesertaan KJP dan Persertaan KB tadi. Nah, KB dan KJP-nya MKJP. Iya. metode kontrasepsi jangka panjang seperti itu. Nanti dijelaskan lagi di sesi berikutnya. Oke. Nah, Soalnya- KB, Soalnya kalau masalah bicara kontrasepsi, ya. saya nggak suka. Nah, ya. Nggak suka make maksudnya. Nah, itulah mindset yang ada di Pemikiran. di masyarakat Maaf. Iya. Itu pria tidak pernah memikirkan alat obat KB apa yang digunakan oleh istri. Nah, itu mindset yang salah, sangat salah Bung A. Salah ya? Ya. Berarti saya Seharusnya Siap salah. seharusnya meskipun si istri yang menggunakan, kita sebagai laki-laki siaga, suami siaga, keluarga kan. Ya, kita juga harus mengetahui apa yang digunakan oleh istri untuk mengatur jarak kelahiran. Jadi tentang kampung KB beralih lagi. Tapi kamu. banyak Ah. juga yang malah dengan bangga mengatakan, saya kalau istri saya tidak ada pakai KB, Ah. tidak pakai alat-alat kontrasepsi. Iya. Intinya seperti itu. Banyak teman-teman yang dengan bangga menceritakan hal itu. Iya. Walaupun saya tidak berani berkata banyak, walaupun karena bagi saya mempergunakan kontrasepsi itu urusannya itu memang urusan perempuan, Ya. bukan urusan saya. Karena ya kalau sekarang kan karena saya sering ngobrol sama Mbak Hilda, sama Mul, ya kan, dengan orang-orang berkata-kata, apalagi sejak sering ngobrol sama Dian. Hubungannya sama saya apa sih, Pak? Maksudnya cerita ini kan kita di iya. acara ini, mau Sumbadin nggak usah terlalu takut dengan omongan saya gitu. Nah, Tidak ada maksud lain, kita hanya untuk
bagaimana caranya mengedukasi masyarakat ya. Kita memberikan hal-hal. Saya nggak mungkin mencontohkan Agnes Mo misal seperti itu. Saya tidak mungkin mencontohkan siapa lagi sih artis-artis gitu kan. Jadi kebanggaan masyarakat tadi. Jadi Mbak Dian sebagai contoh aja lah. Jadi kebanggaan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan alat KB tadi. Ya. Bahwa laki-laki ya Bu. Iya. Nah, pasti yang menggunakan yang berbicara itu pasti laki-laki seperti itu. Iya. Nah, perempuannya kalau dibicarakan pasti menggunakan alat KB. Nah, pasti menggunakan alat KB. Cuma kadang laki-laki ini tidak mau menyetujui, kadang tidak juga mau merestui. Seperti itu. Tidak mau menggunakan, tidak merestui suami istrinya menggunakan KB FKJP implan misalnya. Padahal menggunakan implan itu kalau tidak diketahui Bung Ang, Mbak Dian, itu dibedel tangannya, dimasukkan alat sejenis seperti implan, dimasukkan ke tiga atau dua seperti itu di tangan atau di selaput di bawah kulit seperti itu. Nah, jadi itulah sengsaranya jadi cewek. Ini untuk mengetahui aja laki-laki kadang tuh tidak tahu apa. Kadang itulah sering saya sampaikan pada untuk perkenalan kalau kegiatan-kegiatan KB itu harus menyebutkan KB keluarga, bukan KB istri seperti itu. Karena KB keluarga itu adalah otomatis ada suaminya di sana. Ada suami. Karena suaminya juga Suami bisa harus ber-KB mengetahui ya, seperti Pak. itu. Bukan Bisa bukan ber-KB, hanya Pak. bisa ber-KB, Ya. tapi harus mengetahui. Nah, karena memang nanti keluarga itu, satu keluarga itu memang satu orang yang bisa atau melakukan menggunakan alat KB seperti itu. Iya. Tapi si suami harus mengetahui dan menyetujui seperti itu, Pak Dian. Iya. Nah, karena MKJP itu yang implan dan IUD dan steril wanita itu harus disetujui oleh suami seperti itu. Terus tentang kampung KB tadi. Ya. Jadi belum ada harapan tadi ya kan. Nah, tadi yang mereka yang capaian-capaian yang terendah seperti itu. Harapannya dengan dibentuknya kampung KB itu seluruh lintas sektor baik pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan PU dan lain-lain seperti itu, lintas sektor itu menggarap satu lingkungan itu atau kampung itu menjadi kampung yang benar-benar berkualitas seperti itu. Harapannya seperti itu Bung Ang, sederhana harapannya, bukan memang kita itu membentuknya berdasarkan nama itu memang daerah itu sudah jadi, enggak, kita menggarapnya, harapannya menggarapnya bersama-sama menjadi kampung yang sejahtera seperti itu. Selama ini saya berpikir kampung KB itu cuma urusan kantor dinas pengendalian penduduk saja. Penyebabnya mungkin karena yang terpikir, yang terlintas di pikiran saya kurang KB. Karena terlalu banyak penduduk di sana yang kemudian seperti ceritakan tidak menggunakan KB, sehingga memang, dan kebetulan ada beberapa tempat, contoh kalau di Muko ya, yang di pantai itu pantai itu ya. Begitu kita masuk memang banyak anak kecil. Saya berpikir seperti itu karena memang masyarakatnya itu. Itu tadi yang kita harapkan, memang menjadi keluarga yang sejahtera tadi. Keluarga yang sejahtera itu tercukupi sama pangan, pendidikan, kesehatan anak, dan pendidikan anak seperti itu. Rumah yang layak huni, sanitasi yang bagus, seperti itu. Artinya itu memang dikeroyok oleh beberapa instansi ya? Di beberapa instansi. Banyak kegiatan pembinaan terpusat di situ. Pembinaan itulah tadi, kalau kita ego sektoral dari OPD ini tidak mau ikut membina Pak dia. Iya. Atau memang tidak maksudnya begini. Mereka beranggapan bahwa itu program KB, silakan KB sendirian seperti itu. Mungkin begini. Karena kan kalau ketika ingin bantu menggarap di sana, itu kan butuh anggaran. Ya karena mungkin nggak ada yang terpikir oleh kantor tersebut. Ngapain juga ngurusin itu gitu, itu kan urusan KB gitu. Karena ini ada penganggaran, jadi sehingga anggaran ya mungkin
Saya nggak tahu ya, karena saya nggak di pemerintahan. Ya. Mungkin di orang pemerintahan tahu, mungkin apakah melalui siapakah, saya nggak tahu. Sehingga ada ketika ada rembuk, bukan rembuk, jadi ketika penyusunan anggaran. Ya, karena kemudian ya mereka tahu gitu loh. Ke minimal itu ada petunjuk dari pusat, sehingga ini loh ketika ada kampung KB di situ, berarti itu termasuk bagian terkecil yang bisa dilakukan oleh mereka. Nah, itulah tadi Bung Ang, kita sebenarnya kalau dinas KB itu sudah berapa kali mengajak, sama dengan kegiatan kita ini untuk kegiatan pencegahan stunting ini, Bung Ang. Mengapa kita libatkan lintas sektor? Mengapa kita menjadikan mereka narasumber atau hal-hal lain yang kita jadikan biar mereka itu ikut andil dan ngeh tentang program itu, seperti itu. Di kampung KB pun seperti itu. Di kampung KB itu lintas sektor itu kami jadikan narasumber untuk setidak-tidaknya mereka memberikan penyuluhan baik itu tentang pertanian, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan, seperti itu. Jadi tujuan utama dari program, pastilah pemerintah itu membuat program itu bertujuan hal-hal yang positif untuk masyarakat. Iya. Oke, gini Bung Mul, dari sepanjang cerita yang udah kita ulas sore ini ya, ini kita buru waktunya kayaknya ya. Di mana? Kalau udah kelihatan hilal ya. Udah. Udah. Jadi gini, sepanjang pembicaraan kita sore hari ini tentunya bermanfaat untuk masyarakat ya. Dimana kalau stunting itu masalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Yuda, untuk masalah tinggi badan ya masih bisa diatasi, masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah kecerdasannya yang terganggu ya, itu agak sedikit tipis gitu ya Bilda ya. Nah, jadi ada baiknya masyarakat yang mendengar kita sore hari ini ya, apalagi kalau misalnya hari ini masih dalam keadaan hamil gitu ya, kita bisa memperbaiki gizi dari sekarang. Bisa ya Bilda ya? Bisa ya. 1000 HPK tadi, sampai 1000 HPK itu sampai berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun masih bisa ya. Jadi masyarakat jangan ragu gitu ya. Saya udah hamil gimana ini, gimana? Jangan khawatir, kita kan ada tempat pemeriksaan namanya Posyandu, ada di desa masing-masing ya. Kemudian bidan desa juga ada. Gitu kan, biar lebih puas lagi ada dokter kandungan juga ada di sini gitu ya. Nah, jadi kita harus ada peran aktif untuk menangani stunting ini dengan cara pribadi kita sendiri gitu ya. Kita bangun dari diri kita sendiri. Kita sadar gitu ya. Kita sadarkan diri kita. Nah, kalau misalnya nanti terjadi, ya bagus saya periksa hari ini. Nah, itu kan lebih bagus lagi ya. Nah, kata orang bijak juga bilang lebih baik kita mengatasi daripada mengobati gitu ya. Lebih baik mencegah. Daripada mencegah, ya mencegah daripada mengobati. Nah, mungkin itu dari saya, Bunga Ang, di penghujung sore ini. Halo Bunga Ang. Ya. Nah, Saya sebenarnya sedang lagi nyari-nyari ini ya. Referensi. Tapi karena udah di penghujung, maka ya udah kita akhir aja, nanti besok kita ngobrol lagi. Ya besok mungkin kita lebih spesifiknya ke keluarga berencana barangkali yang benar ya. Oke, Nah, jadi siap. keluarga berencana ini sangat berhubungan ya dengan Ya. stunting ya. Itu yang utama tadi. Itu yang utama tadi ya. Perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga. Oke, Bung Aan. Nah, insya Allah kita besok pagi jumpa kembali bersama Bung Mul dan juga Bu Ilda. Saya kira tadi ngomong insya Allah besok pagi kita akan berencana. Berencana, gitu kan. Ya, berencana jumpa dengan Mul dan Karena Ilda. berencana itu keren. Nah, berencana itu keren. Oke, baik, masyarakat sehat. Sepertinya sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan lain narasumber. Ada beberapa narasumber yang belum bisa kami hadirkan untuk saat ini. Misalnya ada Bupati Bungku, kemudian ada Wakil Bupati, juga Bapak Asuh atau apa? Dan Bapak Asuh. Bapak Asuh Banting ya, Asuh Banting juga belum. Artinya masih banyak yang akan kami sampaikan di acara Bangga Kencana kerjasama Radio Sumber FM dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OBP 2KBP 3A. Ya, banyak sekali yang mesti dibahas kembali. Tapi untuk saat ini terima kasih, sampai di sini dulu.
Oke, buat semuanya selamat sore, terima kasih, selamat berbuka puasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini saja sudah 50 menit.